Terima kasih sahabat TVMU, tetap bersama kami dalam Tadabbur Al-Quran, dan kita lanjutkan kembali di segmen yang kedua ini untuk mengetahui lebih jauh lagi, lebih dalam lagi bagaimana Islam mengarahkan kita untuk memilih seorang pemimpin. Karena jangan sampai kita salah memilih. Ketika kita salah memilih, maka kehidupan 5 tahun yang akan datang itulah yang menjadi akibat dari kesalahan kita gitu Ustaz ya. Nah tadi kan disebutkan Ustaz kriteria yang ada di dalam Al-Quran tadi Ustaz ya, sholat, kemudian membayar zakat, dan bagaimana dia mengajak kita amar ma'ruf nahi mungkar gitu Ustaz. Lalu bagaimana Ustaz ketika kita tidak memahami siapa sih sosok pemimpin kita cuma kenal fotonya ya Bu ya, setiap jalan itu ada, setiap gang ada gitu ya. Nah ini bagaimana kita sebagai pemilih untuk bisa lebih paham tentang sosok pemimpin yang akan kita pilih ini Ustaz. Baik, pemirsa sahabat TVMU yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan jamaah Ibu Aisyah Lamongan. Jadi dalam memilih pemimpin ini kita harus memiliki standar nilai, standar nilai. Nah, bagaimana kita bisa meneliti calon-calon pemimpin ini apakah sudah sesuai dengan standar nilai di dalam agama kita? Maka perlu kita mengutus. Nah, ini jamaah misalnya Ibu Aisyah, mengutus ketuanya. Siapa sih ini pemimpin ini gitu ya? Mengutus ketuanya untuk mendatangi calon-calon itu, nanya, mengenal, datangi keluarganya. Tanya tetangganya tinggal di mana, akhlaknya gimana di tengah masyarakat. Ya. Kalau dia nggak peduli sama tetangganya, repot. Kalau keluarganya berantakan, repot. Bagaimana mau mengurus masyarakat? Kalau keluarganya saja tidak bisa diurus. Ya. Maka ini jamaah-jamaah, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas Muslim, ormas-ormas Islam ini memang harus teliti. Ya. Teliti sebelum membeli, jangan membeli kucing dalam karung. Ya. Memang untuk memoles seorang calon pemimpin di media, ya pasang baliho gampang. Ya, tinggal dia sewa konsultan media, ya. Kemudian sewa lembaga-lembaga survei. Nah, tetapi yang paling penting kita harus ada mengawal, ya bagaimana caranya kita bisa mengetahui secara mendetil, mendalam. Ya, orang-orang yang mencalonkan diri tersebut atau yang diusung oleh partai-partai politik. Nah, dengan cara apa? Mengutus orang-orang ya tertentu yang diharapkan bisa mendapatkan informasi yang untuk mengenal lebih dekat ya, mengenal lebih dekat. Nah, Ustaz, ini kan ibu-ibu ini juga ingin tahu pasti ya peranan yang strategis yang bisa diambil oleh kaum ibu di dalam masalah pilkada ini apa sebenarnya Ustaz yang bisa diambil gitu peranan? Ya, ibu-ibu ini kan punya peran yang sangat signifikan, ya, peran di dalam keluarga dan juga di tengah masyarakat. Biasanya satu informasi kalau dari mulut ke mulut itu lebih cepat dan lebih kena, ya, masuk ke dalam memori atau pilihan masyarakat. Nah, biasanya apa yang disampaikan oleh ibu-ibu ini lebih peka. Nah, oleh sebab itu jangan kita tertipu, ya, namanya ibu-ibu di tengah masyarakat terkadang-kadang tertipu terpedaya oleh calon-calon yang ganteng, masih muda, good looking, enak dipandang daripada ngelihat suaminya melulu kan, pusing. Kadang ini ada yang muda yang ganteng, nah kadang milih yang sesuai nih atau artis. Nah ini jangan seperti itu ya. Kita tidak boleh memilih itu berdasarkan selera, ya, nafsu atau syahwat yang tidak objektif. Karena ini pilihan tidak main-main, ya. Bukan hanya kriteria tadi tentang kualitas sholat, zakat sebagai bentuk kepedulian sosial dan amar ma'ruf nahi mungkar, dia punya komitmen untuk mengontrol sosial. Ya, jangan sampai di tengah masyarakat ini ada kemungkaran, dia harus peka. Harus menyuarakan kebenaran. Nah, ini tipe pemimpin, jangan lembek. Ya. Ada kemungkaran di tempatnya, di wilayahnya dia diamkan. Dengan alasan menjaga keragaman, pluralitas masyarakat. Ya, namanya tempat maksiat itu bukan keragaman. Kemaksiatan ini harus diberantas tapi dengan cara yang bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dengan cara yang baik. Banyak prostitusi, banyak tempat perjudian, ya. Ini harus diberantas, tetapi dengan cara-cara yang konstitusional, dengan cara-cara yang hikmah. Nah, harus pemimpin itu punya kemampuan, kekuatan bisa mencegah kemungkaran dan kemaksiatan.
Yang kedua, dari sisi apa? Kualitas manajerial. Al-Quran menyinggung sifat-sifat kepemimpinan. Yang pertama dari kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, ya, ketika ditanya oleh Raja Mesir, ya, apa yang kamu inginkan sebagai imbalan dapat mentakwil mimpi, ya, mentakwil mimpinya raja, maka Nabi Yusuf mengatakan, ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Angkat saya sebagai menteri urusan logistik. Kenapa? Karena saya hafizun, adalah orang yang bisa menjaga amanah, dan alimun, memiliki ilmu pengetahuan. Jadi karakter pemimpin itu pertama dia inni hafizun alim. Harus punya apa? Sifat amanah, bisa menjaga kepercayaan orang, bisa menjaga aset, ya. Kemudian punya ilmunya, ya, enggak sekedar tenar, enggak sekedar ganteng, enggak sekedar apa namanya enak dipandang, ya, atau bukan hanya sekedar kaya, ya, bukan hanya dia sekedar dari anak orang terpandang, tetapi dia harus punya ilmu. Otaknya ada isinya apa enggak? Ya, banyak calon pemimpin-pemimpin palsu muncul di tengah kita. Kenapa? Otaknya enggak ada. Casingnya aja dilihat. Ya, casingnya yang dipandang begitu, ya. Kemudian dia punya sifat hafizun, dia menjaga aset. Aset ini bukan untuk dijual, bukan untuk diobral, tetapi untuk dikembangkan sepenuhnya, dikelola sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Ya. Yang kedua dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa membantu putri Nabi Shu'aib, maka dengan melihat kebaikan dan akhlak karakter Nabi Musa yang kuat, maka ditawarkanlah kepada Nabi Shu'aib, ya abatistajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Wahai ayahku, sewalah, gunakanlah jasa kekuatan daripada laki-laki ini, pemuda ini, yaitu Musa. Karena sebaik-baik orang yang kau gunakan jasa sewa jasanya adalah orang yang kuat fisiknya dan amin, orang yang bisa dipercaya. Ya, jadi orang pemimpin itu harus apa? Kuat fisiknya, jangan fisiknya lemah. Penyakitan. Dikit-dikit sakit. Ya, kalau penyakitan, apalagi punya penyakit jiwa, nauzubillah, nggak boleh. Maka harus dites dulu. Rangkaian psikotes, rangkaian kesehatan fisik, jasmani, rohani. Nah, ini harus lulus. Qawiyun amin. Ya, karena seorang pemimpin itu dia nanti akan mengemban tugas, ya, yang berat. Dia memikirkan ribuan, jutaan manusia, ratusan juta orang kalau dalam level negara seperti negara kita Indonesia ini. Banyak yang dipikirkan, mulai dari rakyat kecil, perempuan, kesehatan anak-anak, kesehatan ibu, kesehatan angkatan kerja, tenaga kerja, ekspor impor, hubungan antar negara, pertahanan keamanan, luar biasa. Kalau orang gampang sakitan nggak bisa. Ya. Ustaz, Itu. apa namanya, ketika kita melihat fenomena yang ada, banyak pemimpin-pemimpin atau calon-calon pemimpin yang mereka minta dipilih gitu. Kalau dalam pandangan Islam sendiri, bagaimana melihat sosok manusia atau calon pemimpin yang pilih saya gitu? Itu dalam pandangan Islam tuh boleh nggak sih seperti itu? Kalau dalam sejarahnya khalifah-khalifah kita ada nggak sih seperti itu gitu? Ya, dalam sejarah, ya, pemimpin-pemimpin Islam, ya, mereka sangat tawadu, ya, sangat rendah hati, ya, tidak menonjolkan dirinya lalu menawarkan dirinya untuk dipilih, ya. Bahkan para khalifah itu mengatakan, mereka yang terpilih, yang dipilih oleh kaum muslimin, mengatakan, sungguh saya ini bukan orang yang terbaik di antara kalian, ya, tetapi ini adalah amanah. Kalau kalian percaya, dukung saya dan ingatkan saya, ya. Kalau saya menyimpang melenceng, maka ingatkan saya, tegur saya, bahkan bisa pecat saya, ya. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan ketika Khalifah Utsman terbunuh, lalu umat banyak yang menghendaki beliau menjadi khalifah, meneruskan tampuk kekhalifahan, apa yang beliau katakan? Da'uni iltamisu ghairi. Biarkan saya cari orang lain, monggo silakan cari yang lain saja. Tawadu ya. Tawadunya luar biasa. Lebih baik saya menjadi wazir,
menjadi menteri, penasehat daripada saya menjadi amir, menjadi pemimpin buat kalian. Jadi bukan gila jabatan. Ya, nah sekarang dalam kontestasi pemilihan ini memang selalu calon pemimpin ini pasti dia akan menonjolkan dirinya. Ya. Berlomba bagaimana caranya supaya dia bisa memikat ya para pemilih, minta dipilih dan sebagainya. Cuma sebenarnya cara-cara seperti itu memang sekali lagi ya bisa dia menawarkan diri sebagai pemimpin seperti halnya Nabi Yusuf alaihissalam. Dia yang minta ij'alni, jadikan saya. Nah, tetapi harus punya latar belakang kemampuan yang baik dalam memimpin. Ya, bukan sekedar ujuk-ujuk pilih saya ya. Nggak punya kemampuan kok milih saya gitu. Nah, harus dibarengi dengan apa? Dengan karakter, dengan sifat-sifat, dengan keunggulan-keunggulan ya, nilai-nilai lebih yang ada dalam dirinya untuk sebesar-besar kebaikan masyarakat, seperti itu. Ya Ustadz, masih banyak hal yang tentunya akan disampaikan ya Ustadz ya, untuk kita semuanya bagaimana kita secara tepat memilih pemimpin yang memang ideal dan sesuai dengan apa yang disyariatkan dalam Islam gitu Ustadz ya, supaya kita tidak salah dalam memilih pemimpin. Nanti kita lanjutkan kembali Ustadz, dan sahabat TVmu dimanapun saat ini Anda berada, nantikan segmen ketiga dalam Tadabbur Al-Quran.